Kamu yang lagi dengerin pasti pernah ngalamin ini. Kamu bangun pagi, bikin kopi, terus tiba-tiba ngerasa semangat banget pengen belajar topik baru. Oh ya, motivasi pagi hari yang menggebu-gebu itu kan? Nah, bener banget. Katakanlah kamu pengen ngerti soal tren AI atau Artificial Intelligence terbaru yang lagi rame. Jadi, kamu buka YouTube dong. Tentu saja, tempat pertama buat cari info sekarang. Terus kamu ketik kata kuncinya, dan dalam hitungan detik, layar kamu langsung penuh sama puluhan video yang kelihatan super menarik. Thumbnailnya bagus-bagus, judulnya clickbait semua, ya kan? Persis, mulailah kamu buka tab satu persatu. 1 tab, 2 tab, 5 tab, sampai 10 tab berjajar di browser kamu. Dan di titik itulah biasanya layar mulai penuh dan RAM komputer mulai menjerit. Iya, dan kamu mikir, oke, aku nggak mungkin nih nonton ini semua sekarang juga. Aku harus kumpulin ini buat bahan riset nanti malam deh. Dan antusiasme yang tadinya tinggi banget, tiba-tiba langsung berbenturan sama realitas administratif. Tepat. Mulailah proses manual yang rasanya tuh kayak siksaan pelan-pelan. Kamu klik alamat videonya, kamu blok teksnya, kamu salin, terus pindah buka Notion atau aplikasi catatan. Terus ditempel di situ. Iya, tempel di situ. Balik lagi ke YouTube, pindah ke tab kedua. Salin lagi alamatnya, balik ke catatan, tempel lagi. Gitu terus. Membosankan banget. Baru nyampe video ke-5 atau ke-6, kamu tiba-tiba ngerasa capek sendiri. Kayak kewalahan gitu. Rasa penasaranmu ngilang gitu aja ya? Bener? Semangat belajar yang tadi pagi menggebu-gebu tuh langsung menguap digantiin sama rasa bosan karena kamu pada dasarnya cuma lagi jadi kuli pemindah data. Fenomena itu sangat nyata loh. Kita ini hidup di era di mana kita punya akses ke lautan informasi yang nggak ada batasnya. Tapi metode yang kita pakai buat ngumpulin dan nguras informasi itu seringkali masih primitif banget. Masih manual banget ya? Betul. Kita bertindak kayak robot pemindah tautan, bukan sebagai pemikir. Dan ketika teknologi yang harusnya membebaskan kita, justru ngebebanin kita dengan tugas repetitif kayak gitu. Itu tandanya ada yang salah ya? Tepat. Itu tandanya ada sistem yang benar-benar perlu dirombak dari dasar. Nah, makanya sesi eksplorasi mendalam kita kali ini tuh bakal kerasa kayak sebuah pencerahan. Hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah pedoman teknis yang luar biasa. Ini dokumen yang sangat menarik. Iya, ini semacam cetak biru yang memungkinkan kita menyedot tautan-tautan YouTube secara otomatis dan langsung nyuntikin itu semua ke dalam notebook LM kamu. Tanpa proses salin tempel sama sekali. Tanpa mindahin kursor bolak-balik. Kita bakal bahas gimana paduan skrip Python dan PowerShell bisa ngerjain semua kerja kasar tadi. Dan yang perlu ditekankan ke kamu yang lagi dengerin, ini tuh bukan sekedar jalan pintas biasa buat memat beberapa klik doang. Oh iya, terus apa dong? Kalau kita lihat gambaran besarnya, apa yang sebenarnya lagi kita bangun di sini adalah sebuah pergeseran paradigma. Kita lagi ngebangun agen otonom. Wah, istilahnya keren tuh, agen otonom. Ya, semacam asisten digital kecil yang kerjanya di latar belakang. Dia nggak kenal capek, terus tugasnya cuma ngoleksi data sesuai instruksi presisi tinggi dari kita. Biar kita nggak usah capek kerja manual lagi kan? Betul sekali. Tujuannya satu, supaya kamu bisa nyimpen seluruh kapasitas mental dan energi kamu buat hal yang benar-benar penting. Kayak nganalisis datanya atau ngobrol sama AI-nya. Tepat. Menangani informasinya, bukan malah sibuk ngumpulin linknya. Oke, mari kita urai ini pelan-pelan dari langkah yang paling awal. Karena logikanya gini, sebelum kita bisa ngelepasin agen otonom ini buat berburu ke YouTube, kita harus nyiapin rumah atau wadahnya dulu kan? Pasti. Fondasinya harus kuat dulu. Nah, disinilah sistem operasi dan terminal mulai ambil peran. Semuanya tuh berawal dari VS Code, editor kode itu loh. Kita buka terminal PowerShell di situ. Dan ada satu hal krusial di tahap ini yang sering dilupain orang. Apa tuh? Soal environment ya. Iya, kita harus mastiin sebuah environment aktif. Biasanya di terminal itu ditandai sama tulisan env di dalam kurung, persis di sebelah direktori kerja kita. Oh, yang teksnya kayak D.2, panggil channel, terus ada env-nya itu ya? Betul, mempersiapkan lingkungan kerja ini krusial banget. Dalam dunia Python, environment yang terisolasi itu mastiin mesin yang kita bangun gak bakal bentrok sama program lain di komputer kamu. Paham. Biar rapi lah ya. Tapi, yang paling menarik di sini adalah transisi interaksinya. Kamu sadar nggak kalau kita mulai semua ini dari layar terminal berbasis teks? Oh iya, bukan dari aplikasi yang banyak tombolnya itu. Tepat. Bukan dari user interface atau UI grafis. Sejujurnya ya, buat orang awam, kayaknya ngelihat layar hitam dengan teks putih itu agak-agak mengintimidasi deh. Kerasa kayak lagi ngehack sesuatu ya? Banget. Kerasa kayak di film-film hacker. Tapi tunggu sebentar. Aku agak ragu di bagian ini. Katanya kita pindah dari antar muka visual ke baris perintah atau terminal? Iya, layar ramah buat manusia. Biar gampang ngeklik ini tuh kan? Betul, memudahkan navigasi. Tapi masalahnya, UI itu sangat lambat dan makan banyak banget memori kalau dipakai buat otomatisasi. Oh, karena harus nampilin gambar-gambar gitu. Tepat sekali. Tiap kali kamu ngeklik tombol di layar, sistem operasi itu harus ngerender grafisnya, terus memproses posisi kursor mouse-nya, belum lagi ngejalanin animasi transisinya. Wah, banyak juga ya proses di balik satu klik doang. Sangat banyak. Nah, dengan pakai terminal atau CLI, Command Line Interface, kamu tuh memotong semua lemak visual tadi. Langsung ngomong ke mesinnya gitu.
Betul. Kamu ngasih instruksi langsung ke inti mesin. Makanya di dokumen ini kita pakai perintah PowerShell, terus mengeksekusi skrip aktivasi. Biar agennya bisa kerja ngebut tanpa terhalang grafis ya. Persis. Kamu lagi ngambil alih kendali komputermu di level administratif terbawah. Masuk akal. Jadi intinya kita nuker kenyamanan visual sama kecepatan dan kendali absolut. Sangat sepadan untuk otomatisasi. Oke, environment udah siap. Terus selanjutnya kita harus nyambungin terminal ini sama akun Google kita biar bisa akses notebook LM. Ini proses otentikasinya. Iya, perintahnya lumayan simpel di dokumen, cuma ketik notebook LM login. Dan begitu ditekan enter, apa yang terjadi? Browsernya kebuka otomatis kan, terus kita tinggal login kayak biasa. Dan asyiknya nih, sistemnya bakal nyimpen profil kita di sebuah file bernama storagestate.json. Nah, file storagestate.json itu adalah komponen kecil yang sangat jenius. Jenius gimana tuh? File itu nyimpen ingatan atau status sesi login kamu. Coba bayangin kalau file ini nggak ada. Otomatisasinya bakal putus-putus. Bakal gagal total. Karena setiap kali skripnya jalan, Google bakal ngerasa ini login baru dan terus-terusan minta verifikasi keamanan. Oh iya, bener juga. Bakal minta password terus. Betul. Tapi dengan nyimpen status ini, agen kamu ibaratnya punya semacam kartu akses permanen. Dia bisa keluar masuk notebook LM tanpa harus gangguin kamu buat masukin password lagi. Efisien banget ya. Oke, kita udah berhasil masuk. Sekarang kita perlu bikin wadahnya dong buat nampung video-video YouTube nanti. Wadah pengetahuannya ya? Iya. Di dokumen perintahnya rapi banget. Cuma ketik notebook LM create sedot channel. Penting buat dicatat nih. Kamu nggak perlu nambahin parameter aneh-aneh di situ. Cukup nama notebooknya aja di dalam tanda kutip kan? Betul. Dan begitu dieksekusi, terminal bakal ngasih balasan berupa deretan karakter acak. Oh iya, yang panjang itu semacam ID unik ya. Di contoh dokumennya itu tertulis kayak BC2BFBCA dan seterusnya. Identitas unik ini adalah nyawanya arsitektur database di notebook LM. Maksudnya nyawa gimana? Gini, kamu kan bisa aja tuh bikin 5 notebook berbeda, tapi semuanya dikasih nama yang sama persis, sedot channel. Bisa bingung dong mesinnya nanti masukin datanya kemana. Kalau manusia pasti bingung. Tapi mesin nggak akan bingung karena mereka ngebedainnya dari ID unik yang panjang tadi, bukan dari namanya. Wah, ini dia. Dan disinilah langkah paling krusial itu terjadi. Sistem ngewajibin kita buat ngunci target pakai perintah notebook LM use. Diikuti dengan 4 karakter pertama dari ID unik tadi. Iya, contohnya kita ketik notebook LM use BC2B. Dan pas aku baca bagian ini, aku langsung kepikiran sebuah analogi. Boleh. Analogi apa tuh? Coba bayangin proses ini tuh kayak kita lagi memprogram koordinat GPS pada sebuah misil pentar. Oke, menarik. Ya kan? Sebelum kita bikin puluhan tautan data dari YouTube, mesin kita ini harus tahu persis tanpa ada ambiguitas sedikit pun ke landasan mana data-data itu harus mendarat. Sangat presisi ya. Betul. Kalau kita nggak ngunci koordinat ID BC Cui ini, ya agen kita bakal kebingungan dan datanya bisa berserakan masuk ke notebook yang salah. Analogi misil pintar itu luar biasa tepat. Dalam ilmu-ilmu komputer, proses ini tuh sering disebut sebagai pengelolaan state atau status. Pengelolaan status? Iya. Kita mengubah kondisi terminal yang tadinya netral, nggak tahu harus ngapain, menjadi fokus penuh 100% ke satu target spesifik. Mengisolasi ruang kerjanya ya? Tepat. Kita ngasih mesin itu tujuan yang jelas. Oke, rumah udah siap, koordinat udah dikunci kuat-kuat, sekarang kita masuk ke misteri berikutnya. Bagian berburunya kan? Betul. Gimana caranya sistem ini pergi ke YouTube dan bisa tahu video mana yang harus diambil? Disinilah kita mulai ngebedah mesin utamanya. Ya, ada sebuah script Python bernama script-youtube-baru.py. Dan script ini pakai sebuah library yang menurut dokumennya terkenal sangat tangguh. Namanya YTDLP. Betul sekali. Script ini adalah bentuk penyempurnaan. Dan di dalamnya itu ada fungsi inti yang namanya scrap latest videos. Nah, ini dia nih, anjing pelacaknya. Ya, fungsi ini yang bertugas jadi agen pelacak digital kamu. Kamu bisa ngasih kata kunci apa aja di dalam variabel query-nya. Kayak ketik AI Agentic Cloud gitu ya. Bisa. Atau sekedar tutorial memasak rendang, atau analisis politik terkini. Apa aja. Begitu kamu jalanin, agen ini bakal melesat pergi nyariin videonya. Tunggu. Di titik ini aku harus mengajukan protes nih. Protes kenapa? Gini, kalau kita pakai YTDLP, yang setauku itu adalah tool yang super kuat buat mengunduh video YouTube kan? Memang fungsinya aslinya untuk itu. Nah, terus kita nyuruh agen ini buat nyari 5 atau bahkan 10 video sekaligus. Bukankah ini bakal jadi bencana besar? Bencana yang seperti apa maksudmu? Ya logikanya aja. Kalau dia beneran ngunduh 5 video resolusi tinggi, kuota internet kita bakal habis terkuras dalam hitungan menit dong. Belum lagi hard drive komputer bakal langsung penuh sesak sama file MP4 berukuran giga-gigaan. Kekhawatiran yang sangat masuk akal. Bukannya sistem ini malah merugikan kita jadinya? Kalau agen ini didesain secara asal-asalan, kekhawatiranmu itu 100% bakal kejadian nyata. Tuh kan? Terus gimana dong mengatasinya? Disitulah letak kejeniusan mutlak dari pengaturan parameter di dalam script Python ini. Oh, ada pengaturannya. Ada. Kalau kita bedah kodenya, di bagian yang disebut YDOps, ada 2 baris sakti yang jadi penyelamat kuota dan komputer kamu. Apa tuh baris saktinya? Parameternya adalah download equals false dan extract flat equals true. Aha, download equals false.
Sebentar, karena download itu dibikin false, berarti sistem ini pada dasarnya nggak ngunduh apa-apa dong? Cuma baca daftar isinya doang? Tepat sekali. Dia kayak pengunjung perpustakaan yang cuma lihat-lihat katalog buku tanpa pernah minjem atau bawa pulang bukunya fisiknya. Wah, pantesan. Agen ini nggak pernah sekalipun nyentuh file video aslinya. Sama sekali nggak ada file MP4 atau data audio yang dipindahin ke komputermu. Terus fungsi extract flat equals true itu buat apa? Itu yang bikin dia kerja efisien. Agen ini cuma nyapu di permukaan API atau antarmuka YouTube. Dia bergerak secepat kilat, baca judul, nyocokin kata kunci, Dan begitu nemu yang cocok, dia langsung nyambar sebaris teks pendek aja, yaitu URL atau tautan dari video tersebut. Selesai. ini brilian sih. Pantes saja eksekusinya bisa secepat itu. Dia cuma berburu metadata ya namanya. Betul, metadata. Ini ngejawab banget gimana agen ini bisa kerja otonom tanpa bikin komputer kita kebakar atau kuota kita jebol. Disinilah kamu benar-benar bertindak sebagai manajer tingkat atas. Gimana tuh maksudnya? Kamu cukup duduk dan bilang, tolong carikan aku 5 referensi terbaru tentang alur kerja AI. Terus asisten digitalmu pergi ke lapangan, memindai ribuan data, dan balik ke mejamu cuma bawa secari kertas berisi URL yang relevan. Gila, keren banget. Dan kalau kita hubungin ini sama gambaran besarnya ya, inilah esensi sejati dari kecerdasan buatan. Kita nggak mengotomatisasi pengunduhan konten. Tapi kita mengotomatisasi proses penemuan dan ekstraksi referensinya. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik nih. Mungkin ini bisa dibilang puncak sihir dari seluruh eksplorasi kita hari ini. Bagian injeksinya kan? Betul. Asisten pelacak kita kan udah balik nih. Di tangannya udah ada 5 URL YouTube terbaik yang berhasil dia saring. Dan siap dimasukin ke sistem. Pertanyaan besarnya, gimana caranya masukin kelima link ini ke notebook LM yang udah kita kunci tadi, tanpa kamu tuh harus ngetik atau ngeklik apa-apa lagi? Dan disinilah letak revolusi sesungguhnya dari skrip versi terbaru ini. Emang versi lamanya gimana? Di sistem otomatisasi versi lama, atau yang biasa disebut pipeline data berbasis terminal, tautan-tautan hasil pencarian ini bakal dikumpulin jadi satu file teks. Oh, dibikin kayak file daftar url.txt gitu ya? Betul. Terus file teks itulah yang diunggah secara manual ke notebook LM. Tunggu. Apa salahnya pakai file teks? Bukannya ngunggah satu file teks yang isinya daftar URL itu juga lumayan cepat dan efisien? Kan nggak capek salin tempel satu-satu? Secara teknis, untuk mesin, itu cepat di sisi input. Tapi hasilnya itu berakibat fatal di sisi kualitas pemahaman AI-nya. Fatal gimana maksudnya? Gini, ketika kamu cuma ngunggah sebuah file teks berisi daftar URL, AI di notebook LM seringkali cuma membaca file itu secara harfiah, sebagai huruf. Oh, dia nggak sadar itu link? Seringkali nggak sadar. AI cuma ngelihat sederet abjad yang diawali sama huruf HTTPS dan memperlakukannya kayak teks mati. Ya ampun. Bahkan gagal dikenali total. Astaga, aku paham sekarang. Jadi kalau kita pakai metode file text itu, ibaratnya kita ngasih secari kertas berisi alamat rumah ke teman kita. Tapi teman kita nggak pernah berangkat ke rumah itu. Iya, dia cuma bengong natap kertasnya doang. Pantesan aja sistem baru ini dengan tegas ninggalin metode daftar URL TX itu. Betul, itu adalah kelemahan sistem lama. Terus sebagai solusinya, dokumen ini ngejelasin kalau script Python-nya pakai sebuah pendekatan loop atau perulangan. Ditulisnya tuh for URL in URLs. Nah, perulangan ini kemudian dikawinkan dengan sebuah modul bawaan Python yang sangat powerful. Namanya subprocess.run kan? Iya, udah subproses ini bertindak sebagai jembatan vital antara logika Python dan terminal baris perintah yang udah kita siapkan di awal. Buat kamu yang mungkin belum terbiasa sama istilah bahasa pemrograman, biar gampang, bayangin aja modul subproses ini tuh kayak sosok hantu tak kasat mata. Hantu yang cerdas ya. Benar, hantu ini duduk tenang tepat di depan keyboard komputer kamu. Terus dia ngambil URL pertama hasil buruan tadi. Terus apa yang dia lakuin? Dengan kecepatan supranatural, hantu ini seakan-akan mengetikkan perintah Noticeable lm source add secara manual, lalu naruh URL-nya dan menekan Enter. Di terminal komputermu sendiri. Iya, begitu proses suntikan pertama ini selesai, si hantu otomatis ngambil URL kedua, ngetik hal yang sama, tekan Enter lagi. Terus berulang sampai tautan kelima habis. Analogi hantu pengetik itu sangat deskriptif dan pas banget. Apa yang dilakuin subproses pada dasarnya emang meniru tindakan manusia di keyboard. Tapi dengan kecepatan dewa. Dan dengan presisi matematis, tanpa kenal yang namanya jari pegal. Python menjadi tuannya, dan terminal eksekusinya jadi pelaksana tugas. Dan hasil dari injeksi URL langsung satu persatu inilah yang, wow, mengubah segalanya. Perubahannya sangat signifikan di sisi notebook LM. Banget. Kalau kita ngecek hasilnya langsung di antarmuka web notebook LM, setelah si hantu selesai kerja ya, pemandangannya tuh bikin puas banget. Semuanya udah masuk rapi kan? Iya, di dalam notebook Sego Channel yang kita bikin, kelima sumber video itu masuk sempurna. Dan bukan cuma teks mati. Ada penanda khususnya kan? Betul, semuanya punya logo kotak merah YouTube yang khas itu, nempel di sebelah judul videonya.
Dan kamu harus tahu, logo merah itu bukan sekedar hiasan kosmetik biar UI-nya kelihatan cantik. Oh ya? Ada makna di baliknya. Logo itu adalah konfirmasi visual langsung dari sistem internal Google. Konfirmasi soal apa? Itu artinya Notebook LM berhasil mengidentifikasi dan memvalidasi kalau tautan yang dimasukkan adalah sumber web dinamis dari YouTube yang sah. Oh, dia sadar itu portal ke sebuah video. Tepat, karena diinjeksi satu persatu sebagai URL asli, mesin AI di balik Notebook LM sekarang punya kemampuan buat ngebuka portal itu, masuk ke dalam videonya, dan mengekstrak seluruh transkrip percakapannya secara utuh. Gila, kalau dipikir-pikir lagi nih bener-bener sihir teknologi. Sistem ini ngambil obrolan manusia, audio dan visual dari sebuah video YouTube dan menyulapnya jadi basis pengetahuan teks raksasa. Yang langsung siap kamu ajak diskusi. Iya. Kamu benar-benar bisa duduk santai, nyeruput kopi pagimu yang mungkin udah agak dingin sekarang, sementara skrip Pythonmu berkoordinasi sama AI Google buat ngerakit perpustakaan pribadi khusus buat kamu. Tanpa kamu perlu ngeklik copy paste sama sekali. Bebas capek, bebas kerja manual. Emang sih ini kedengerannya kayak sihir, semuanya serba lancar. Tapi kan, kita tahu realitanya nggak selalu seindah itu ya. Pasti. Setiap engineer perangkat lunak pasti paham betul kalau di dunia nyata, otomatisasi itu jarang banget berjalan mulus 100%. Nah itu, internet kan bisa tiba-tiba melambat. Atau server YouTube lagi down. Atau bisa juga ada satu video spesifik yang pengaturan privasinya tiba-tiba memblokir ekstraksi pihak ketiga. Nah, ini bawa kita ke pembahasan soal realita eksekusi di lapangan. Pertanyaanku gini, gimana kalau terjadi skenario terburuk? Skenario seperti apa? Katakanlah, sistem si hantu ini lagi asyik nyuntikin video ketiga. Tiba-tiba internet putus, detik itu juga. Koneksi terputus di tengah jalan ya? Iya, apakah seluruh skrip ini bakal langsung crash, terus layar terminal berubah jadi merah, penuh error, dan parahnya, kita harus ngulang dari awal? Disinilah pentingnya mendesain arsitektur software yang tangguh. Skrip yang kita bahas ini, untungnya, udah dilengkapin sama sebuah jaring pengaman. Jaring pengaman? Apa tuh namanya di kodenya? Namanya block, try, dan accept. Oh, try accept? Ini adalah mekanisme pertahanan diri, atau biasa disebut error handling, yang sangat fundamental dalam pemrograman. Wah, aku suka banget konsep pertahanan diri mesin ini. Gimana persisnya cara kode itu ngerespons ancaman error? Gini, saat si agen hantu tadi mencoba menyuntikkan sebuah URL ke terminal Notebook LM, dia meletakkan proses rentan itu di dalam block try. Coba, yang artinya coba lakuin ini ya. Betul. Kalau berhasil, terminal bakal mencetak teks konfirmasi dengan manis. Berhasil menyuntikkan, diikuti alamat videonya. Oke, itu kalau mulus. Kalau gagal? Kalau gagal, di video ketiga tadi, alih-alih panik dan mematikan seluruh program, Yang bikin layar jadi merah semua tadi? ya, alih-alih gitu, kodenya bakal menangkap error itu dengan sigap dan melemparnya ke block accept. Terus, apa yang dilakuin sistem di dalam block accept itu? Dia bakal sangat tenang. Sistem cuma bakal mencetak pesan diagnostik sederhana, kayak ngasih tahu, maaf, gagal menyuntikkan URL ini, beserta alasan kenapa dia gagal. Terus, skripnya berhenti? Enggak, setelah lapor, sistem bakal membuang URL yang bermasalah itu, mengabaikannya, dan langsung lanjut jalanin perulangannya untuk mengeksekusi URL keempat dan kelima. Oh, wow. Jadi seluruh operasi utamanya tetap berjalan tanpa terganggu ya? Betul, tidak ada interupsi yang fatal. Satu kegagalan kecil nggak akan menghentikan seluruh mesin. Keren banget. Ini bener-bener otomatisasi yang dewasa. Terus kalau kita praktekin langsung, apa yang bakal kita lihat di layar? Saat kamu akhirnya ngetik perintah utama Python scrap YouTube baru.py, terus tekan Enter, kamu bakal lihat baris demi baris laporan bermunculan di layar hitam itu. Kayak ditemukan 5 URL YouTube gitu ya? Terus disusul tulisan, memulai injeksi langsung. Tapi ada satu hal krusial yang harus banget kamu sadari pas ngejalanin ini. Ada plot twist nih kayaknya. Apa tuh? Karena sistem baru ini secara paksa menyuruh Notebook LM untuk menarik transkrip penuh dari video, bukan sekedar baca judul dari file teks, proses loadingnya bakal memakan waktu sedikit lebih lama. Oh, logis sih. Kalau videonya sejam, masa ia bisa instan? Betul. Notebook LM butuh waktu komputasi buat mencerna isi video itu di latar belakang server mereka. Ah, jadi ini trade-off atau komprominya ya? Tapi ini memunculkan diskusi yang menarik nih. Soal apa tuh? Seringkali kita berasumsi kalau otomatisasi yang hebat itu adalah sistem yang selesai dalam hitungan milidetik. Yang instan gitu ya? Iya, padahal nyatanya, kadang proses otomatisasi yang benar-benar mendalam justru butuh waktu loading yang lumayan. Ini poin yang sangat filosofis dan penting. Definisi otomatisasi yang hebat itu bukanlah yang instan, tapi sistem yang berhasil mengalihkan beban waktu tunggu Mengalihkan dari siapa ke siapa? dari manusia ke mesin. Layar terminalmu mungkin bakal loading selama 2, 3, atau 5 menit buat memproses 5 video durasi panjang. Mesinmu lagi kerja keras ngerayapi server YouTube dan menguraikan ribuan baris teks transkrip. Tapi selama 5 menit itu, komputermu sama sekali nggak butuh kehadiranmu. Bener juga. Aku bisa tinggalin meja dong. Betul. Kamu bisa beranjak, main sama kucingmu, atau ngopi di depan. Mesin lakuin kerja administratifnya sendiri. Wah, ini perspektif yang keren. Pada dasarnya kita lagi menukar waktu komputasi mesin yang notabene murah buat menyelamatkan waktu hidup kita yang tak ternilai harganya. Pengorbanan yang sangat sepadan kan? Banget.
sangat amat sepadan. Dan hasil akhirnya tuh, wah, sungguh nggak bisa dibantah. Berdasarkan dokumentasi yang kita bedah ini, pas layar terminal akhirnya memunculkan tulisan pamungkas, semua injeksi YouTube selesai. Itu momen kemenangannya. Kamu bisa balik lagi, buka jendela browser kamu, dan boom! Di dalam notebook yang udah kamu siapin, udah nangkring 5 sumber video kualitas tinggi yang udah selesai dicerna sepenuhnya. Bahkan AI di dalam notebook LM biasanya secara proaktif udah mulai bikin ringkasan ya. Iya benar, dia nulis paragraf ringkasan yang komprehensif tanpa kita suruh. Dia udah paham konteks dari kelima video itu, ngehubungin titik-titiknya, dan dia udah siap banget buat kita interogasi. Secara harfiah mesin ini benar-benar udah menonton semua video itu untuk kita. Ini benar-benar mendefinisikan ulang cara kita ngelakuin riset personal ya. Kita berubah drastis, dari sekedar orang yang kelelahan ngumpulin link, menjadi seorang kurator pengetahuan. Dan menjadi seorang direktur analisis. Betapa luar biasanya perjalanan sistem ini dari awal sampai akhir. Mari kita lihat balik sejenak deh, biar yang dengerin makin nyerap esensinya. Silakan direkap. Yang bener. Terus autentikasi dan ngunci target. Betul, ngunci ID notebooknya. Terus kita melepaskan agen skrip Python cerdas yang pakai IETDLP buat berburu ke belantara YouTube. Dan berburunya dengan sangat elegan, karena cuma ngumpulin metadata tanpa ngabisin kuota. Persis. Dan sebagai penutup sihirnya, kita pakai modul Surprises sebagai hantu pengetik yang mindahin semua URL buruan itu satu persatu langsung ke dalam otaknya notebook LM. Dan pastinya dilengkapi sama jaring pengamanan 3 gal tadi ya. Try except tadi, iya. Sistem arsitektur ini benar-benar berhasil merangkum sebuah siksaan kerja manual berjam-jam menjadi cuma satu kali ketukan tombol enter. Ini adalah perwujudan sejati dari efisiensi komputasi modern. Nggak bisa disangkal lagi. Tapi ya, melihat semua kemampuan yang agak mengerikan tapi menakjubkan ini, sejujurnya ada satu pemikiran filosofis yang terus ganggu benak saya sih. Wah, aku selalu suka bagian ini. Dan ini mungkin sesuatu yang patut direnungkan juga sama kamu yang lagi dengerin, setelah kita selesai nanti. Boleh silakan dikeluarin pemikirannya? Melalui sistem yang baru aja kita bedah tuntas ini, kamu pada dasarnya sekarang punya semacam kekuatan super. Kekuatan buat nyedot data instan? Lebih dari itu. Kekuatan buat memindahkan puluhan, bahkan ratusan jam percakapan dan pemikiran manusia dari YouTube, dan memindahkannya langsung ke dalam otak kedua AI. Dan semuanya beres dalam hitungan menit aja? Betul, untuk diurai dan diringkas. Pertanyaannya adalah, jika agen mesin kita sekarang udah bisa menonton, bisa mendengarkan, mengekstrak dan memahami esensi dari semua konten video itu buat kita dengan efisiensi tingkat tinggi, apakah di masa depan, kita sebagai manusia ini masih akan pernah duduk diam dan benar-benar menonton sebuah video pembelajaran secara utuh dari detik pertama sampai detik terakhir? Wah. Ataukah peran kita nanti cuma bakal tereduksi menjadi sekedar pihak yang meninterogasi ringkasan buatan mesin? Itu. Dan yang paling penting, apakah dengan mendelegasikan proses awal konsumsi informasi ini, kita emang lagi mencapai puncak optimalisasi cara belajar? Atau apa? Atau kita justru pelan-pelan lagi kehilangan kesenangan intuitif dari proses pencarian ilmu itu sendiri? Wow. Itu benar-benar pemikiran penutup yang sangat menusuk. Bikin merinding malah. Apakah kita ini emang lagi jadi pembelajar yang jauh lebih baik? Atau kita cuma berubah fungsi jadi mandor buat mesin pencerna informasi? Sesuatu yang layak buat dipikirin nanti malam ya. Terima kasih banyak udah membantu pembedahan dokumen ini. Sama-sama, selalu menyenangkan. Dan buat kamu yang udah nemenin kita sepanjang sesi bedah tuntas kali ini, terima kasih banyak. Kami sangat menghargai rasa penasaran kamu yang terus menyala buat menembus batas-batas teknologi yang ada. Jangan takut buat ngotori tangan di terminal. Setuju. Teruslah bertanya, jangan pernah takut nge-explore baris perintah yang layarnya hitam itu, dan sampai jumpa di eksplorasi mendalam kita yang selanjutnya.